got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. Bring it through, old blocks, new block, Kita mengenal berbagai macam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Pada awal perkembangannya demokrasi mencakup nilai-nilai dari kebudayaan Yunani kuno dan gagasan kebebasan beragama hasil aliran reformasi serta perang-perang agama. Demokrasi Yunani kuno adalah bentuk langsung di mana warga negara membuat keputusan politik berdasarkan mayoritas terbatas pada kota-kota kecil dengan jumlah penduduk yang sedikit. Setelah Yunani kuno, gagasan demokrasi meredup selama abad pertengahan karena pengaruh feodalisme dan gereja. Namun, perkembangan signifikan terjadi dengan lahirnya Magna Carta pada tahun 1215. Meskipun terbatas pada bangsawan, menandai langkah awal menuju hak-hak yang lebih besar bagi rakyat jelata. Perjalanan menuju demokrasi inklusif terus berkembang seiring berjalannya sejarah. Demokrasi parlementer dari tahun 1945 sampai 1959. Sistem ini mencakup demokrasi di mana parlemen memiliki peran utama dalam pemerintahan Indonesia setelah kemerdekaan pada tahun 1945. Demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai tahun 1965. Sistem di mana kebijakan dan keputusan pusat berpusat pada satu pemimpin, yaitu Presiden Soekarno, dengan pengaruh dari komunis dan peran tentara. Demokrasi Pancasila era Orde Baru tahun 1965 sampai 1998. Sistem demokrasi ini menjadikan Pancasila sebagai landasan, namun diwarnai dengan ketidakadilan pemilu, keterbatasan kebebasan berpolitik, dan praktik korupsi. Demokrasi reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Fase demokrasi baru setelah jatuhnya rezim Orde Baru ditandai dengan pemilu secara langsung, kebebasan pers, desentralisasi, hak-hak warga negara yang terjamin, serta rekrutmen politik inklusif. Proses legislasi di Indonesia, contohnya dalam pembahasan undang-undang tentang pemilu, melibatkan beberapa tahapan yang penting. Yang pertama, inisiasi. Rancangan undang-undang diajukan oleh anggota DPR atau pemerintah. Dan yang kedua, pembahasan. Rancangan undang-undang dibahas dalam komisi-komisi DPR terkait di mana anggota DPR memberikan masukan atau usulan perubahan. Yang ketiga, konsultasi publik. Proses ini melibatkan konsultasi dengan pemangku kepentingan, pakar, dan masyarakat umum untuk memastikan partisipasi lebih luas. Yang keempat, implementasi. Undang-undang disahkan melalui voting oleh anggota DPR, mencerminkan suara perwakilan rakyat, mewujudkan keputusan legislatif dalam praktik. Kelebihan demokrasi melindungi kepentingan rakyat, stabil dan efisien karena dukungan publik, mengurangi risiko pemberontakan rakyat. Kekurangan demokrasi menekankan kuantitas lebih dari kualitas. Tidak semua warga cocok dengan peran politik. Konflik dengan konsep kesetaraan alamiah, pemilih sering tidak menggunakan hak pilihan dengan benar. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga video kami berguna bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam video kami. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari kami mengundurkan diri karena kalau maju saingannya Teman sendiri. Dah.